Bab 737. Lamar dulu baru buat buku nikahnya. Aku mau. Gadis kecil itu langsung menjawab tanpa berpikir. Menoleh untuk menatapnya. Dedi, kapan Momi tinggal bareng Dea di kastil besar? Kastil besar Dedinya adalah yang terindah yang pernah dilihatnya. Saat dulu Dea dan Kak Clayton pergi ke TK, rumah milik orang lain tidak sebesar rumah Dedinya. Tunggu sampai Momi selesai syuting. Lalu Dea akan jadi gadis pembawa bunga dan Momi Dea bisa tinggal bareng sama kita. Ketika Vito mengatakan ini, tatapan matanya penuh dengan harapan dan kerinduan. Dea akan jadi gadis pembawa bunga untuk Dedi dan Momi, lalu Momi akan tinggal bersama Dea di kastil besar. Gadis kecil itu melompat kegirangan dan berlari mengelilingi Dedinya. Dedi, kamu harus beli banyak baju cantik untuk Momi. Jadi Momi mau datang dan tinggal bersama kita. Vito tertawa, berpikir bahwa dua kalimat itu untuk dirinya sendiri, karena tentu saja Mominya bukan tipe orang yang bisa luluh hanya dengan baju yang cantik. Oke, kalau nanti Dea jadi gadis pembawa bunga, biarkan Momi pakai gaun yang tercantik. Terus aku gimana? Aku gimana? Dea pakai apa? Tanya gadis kecil itu. Dea juga pakai gaun yang cantik dong, jawab Vito sambil tersenyum. Yeay, yeay, Dedi dan putrinya itu berjalan keluar dari lift sambil bergandengan tangan dan berjalan menuju mobil yang diparkir di luar. Badan Vito tinggi dan Dea pendek, sehingga terlihat seperti raksasa yang menggendong anak manusia. Mereka terlihat sangat hangat dan penuh kasih sayang, sehingga sangat menonjol. Keluarga Vito yang terdiri dari 3 orang pergi, setelah makan di rumah Ibu Kina dan sudah hampir jam 9 malam ketika mereka tiba di rumah keluarga Okto. Selain itu, Vito sudah memberitahu keluarganya sebelumnya kalau dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan pada mereka malam ini. Karena itu, begitu dia melangkah masuk ke ruang tamu, Vito melihat orang tua dan kakeknya ada di sana. Dea sayang, sini. Kakek Okto tersenyum dan memberi isyarat pada gadis kecil itu. Ia sangat menyukai gadis kecil ini. Kakek buyut, aku tadi pergi ke rumah nenek sama Dedi dan Momi untuk makan malam bersama hari ini. Dea berlari ke arah kakek Okto, mengatakan apapun yang dipikirkannya. Dedi bilang Dea akan jadi gadis pembawa bunga. Oh ya, kakek Okto mendongak untuk melihat cucu bungsunya. Aku sudah punya buku nikah dengan Albert. Vito mulai mengumumkannya setelah putrinya berbicara. Kapan? Hari ini? Kalenia terkejut dan langsung bertanya dengan suara keras. Tidak heran Vito mengirimkan SMS sebelumnya dan bilang bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan pada mereka malam ini. Tidak, sudah 2 atau 3 bulan yang lalu, katanya, sambil menyerahkan buku nikahnya dengan Albert kepada ibunya. 2 atau 3 bulan yang lalu, mata Kalenia terbelalak karena kaget, bergegas mengambil buku nikah itu, melihatnya berulang kali dan tanggalnya memang sudah 2 atau 3 bulan yang lalu. Dan akhirnya Kalenia sadar, tunggu, ini buku nikah Albert, mana punyamu? Aku bawa buku nikahku ke kota Gungnir dan aku tidak membawanya ke sini. Vito menjelaskan dengan tenang. Setelah mendengarkannya, Kalenia masih tidak percaya dan bertanya, kamu benar menikahi Albert? Kamu tidak bohong pada kami, berdasarkan apa yang Kalenia ketahui tentang sifat putra bungsunya ini. Jika dia menikahi Albert, Vito pasti akan mengumumkannya ke seluruh dunia. Selain itu, bukankah kamu baru melamarnya 2 atau 3 hari lalu? Bohong, Vito mengambil kembali buku nikah dan menunjukkannya pada kakeknya. Kamu sudah lama nikah, kenapa kamu baru bilang? Kalenia seperti ingin memukul kepala putranya yang tidak tahu aturan. Sebelumnya mereka merasa cemas untuknya. Lalu kalian sudah menikah, tapi kamu baru ingat untuk melamarnya? Jika aku adalah Albert, aku pasti tidak akan mau menikahimu sampai mati. Setelah melahirkan Dea dan menikah, Vito langsung mengejarnya terlebih dulu dan kemudian menebus kesalahannya. Setelah itu tidak ada kelanjutan, tapi langsung menikah dan kemudian baru melamarnya. Oh, anak muda memang seenaknya,
Ketika Ibu Okto mengatakan itu, sebenarnya hatinya merasa sangat senang. Akhirnya putra bungsunya mendapatkan istri, Vito. Apakah ini ibu kandungnya? Kok dia tega? Oh, ya, ayah Kina hari ini tahu bahwa dari awal aku membodohi Albert untuk menikahiku. Albert bilang kalau dia menyesal, dia bisa minta kakak kedua untuk membantunya menceraikan aku. Albert bilang dia akan memikirkannya dengan serius. Kata Vito, dia menjadi kesal dan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mengatakan itu, dalam satu gerakan Vito mengambil lagi buku nikah dan berjalan cepat menuju tangga sambil memegang tangan Dea. Tuan muda ketiga, tunggu. Bagaimanapun, Kalenia adalah orang tuanya dan Vito tiba-tiba pergi. Ketika Kalenia mau meresponnya, dia sudah tidak bisa mengejar langkah Vito dan hanya bisa melihatnya naik ke lantai atas sambil memegang tangan Dea. Ayah, menurutmu yang dikatakan tuan muda ketiga itu benar? Setengah benar, setengah salah, kata kakek Okto, yang tidak lagi punya keinginan karena sudah terpenuhi dan tersenyum puas. Kedua cucunya sudah menikah dan punya anak, ia merasa akhirnya hidupnya terasa sempurna. Kalimat mana yang dikatakan tuan muda ketiga yang benar? Dan kalimat mana yang salah? Kalenia tidak malu untuk bertanya. Yang soal pernikahan pasti benar. Kakek Okto berdiri dari sofa dan berkata, aku mau tidur. Oke, selamat malam ayah. Kalenia mau bertanya lagi. Tapi ketika dia mendengar bahwa lelaki tua itu mau tidur, dia hanya bisa menahan diri. Apa yang dikatakan ayah Kina itu benar. Eldrick menatap istrinya yang khawatir dan dengan sabar menjelaskan, pikirkan tentang itu. Bahkan kalau tuan muda ketiga membodohi Albert untuk menikah dengannya dan Albert mau bercerai dengannya, maka tentu saja mereka sudah cerai. Apa yang dikatakan ayah Kina mungkin hanya untuk menguji hubungan antara Albert dan tuan muda ketiga. Oh, terus kenapa mereka sudah lama nikah dan tiba-tiba berpikir untuk memberitahu kita? Kalenia bertanya pada suaminya lagi. Suaminya biasanya tidak banyak bicara, tetapi dia langsung mengatakan intinya. Eldrick dengan tenang berkata, "Yah, kita bisa tebak pikiran orang muda itu. Lagian, tuan muda ketiga dan Albert sudah menikah, dan kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal lainnya." Di lantai atas setelah Vito menyerahkan Dea kepada pelayan untuk membantunya mandi. Seolah mengingat sesuatu, dia berdiri di ujung tangga lantai 2 dan berkata pada orang tuanya di lantai bawah. By the way, aku lupa bilang, minggu depan aku bawa pulang Albert untuk makan malam dan soal pernikahan, aku akan bicarakan setelah selesai syuting. Minggu depan? Ya, oke, kamu syuting saja dan serahkan urusan pernikahan pada kami. Nanti aku akan pilih hari yang baik dan ketika kamu selesai syuting, pernikahan akan siap. Kalenia berkata dengan sangat perhatian, tidak perlu. Vito langsung menolaknya dan berkata, ini kan pernikahanku sama Albert. Kami berencana untuk mempersiapkannya sendiri dan ibu juga semakin tua. Jadi jangan khawatir tentang hal-hal ini, kalau kamu bosan, pergilah sama ayah untuk keliling dunia atau semacamnya. Dia hanya bercanda dan berniat untuk memberi kejutan pada Albert. Jika Vito membiarkan ibunya campur tangan dalam persiapan pernikahannya, maka seluruh dunia akan tahu kapan dia akan menikah dan tidak ada kejutan. Selain itu, Vito tidak ingin orang tuanya terlalu khawatir tentang pernikahannya. Saat melihat putranya melihat di ujung tangga, Kalenia menatap semuanya dengan kesal. Sayang, kenapa aku merasa putramu membenciku? Dia hanya tidak mau kita terlalu khawatir. Jadi kamu jangan terlalu khawatir ya. Eldrick menjelaskan sambil tersenyum tipis. Bab 738. Daddy cium Mommy, memalukan. Tidak lama setelah itu, Ezra dan istrinya datang bersama Clayton kembali ke kamar. Ezra, apakah menurutmu Vito akan mempersiapkan pernikahan secara diam-diam? Kina bertanya dengan santai. Ketika dia tidak bisa mengerti petunjuk tentang sesuatu yang terlintas di pikirannya. Kelopak mata Ezra berkedut ketika mendengar pertanyaannya, dan kemudian menjawab dengan pelan, aku juga tidak tahu tentang itu.
Terkadang Ezra merasa kalau tebakan Kina sangat akurat. Tapi untungnya, Kina tidak terpikir bahwa Ezra diam-diam mempersiapkan pernikahan mereka. Setelah memikirkan ini, dia mendengar Kina bertanya, "Ezra, ketika kita pertama kali menikah, kita tidak berhasil mengadakan pernikahan. Apa kamu mau menebusnya?" Sebenarnya, Kina tiba-tiba hanya ingin sedikit menggodanya. Uhuk, Ezra terkejut dengan pertanyaannya. Sangat ragu apakah ternyata Kina bisa membaca pikiran. Tapi untungnya dia bisa langsung menjawab, "Tentu saja. Tapi harus tunggu sampai kamu benar-benar sehat." Kina melihat bahwa reaksi Ezra berlebihan, tapi dia tidak bisa tahu apa yang dipikirkannya. Terpikir kalau dia menyulitkannya dan dengan cepat menjelaskan, aku cuma bercanda. Selain itu kita kan sudah lama menikah. Buat pernikahan lagi juga buat apa? Tentu saja kita harus melakukannya." Ezra memotong perkataannya dan berkata dengan serius, "Aku bilang kalau orang lain melakukannya, maka kamu juga akan melakukannya. Setelah kejadian itu, kamu mengandung Clayton dan banyak hal terus terjadi setelah itu. Itu kenapa kita tidak mengadakan pernikahan, tapi sekarang tidak ada satu atau apapun yang bisa menghalangi kita. Jadi, saat kondisimu sudah jadi lebih baik, kita harus mengadakan pernikahan." Ezra ingin merahasiakan hal ini darinya, tapi karena Kina menyebutkannya malam ini, jadi dia sedikit memberitahunya tentang hal itu. Tapi kapan waktunya, Ezra tidak akan membiarkan dia tahu. "Kamu, jangan menganggapnya terlalu serius." Kina terkejut oleh perkataannya dan tidak tahu harus berkata apa. Saat mendengar ini, ekspresi Ezra berubah jadi tenang, menarik Kina ke dalam pelukannya dan berkata dengan lembut, "Kina, mungkin aku tidak terlalu peka dan mungkin sering tidak peka dengan banyak hal. Katakan padaku apa yang kamu inginkan di masa depan, aku akan mengabulkannya untukmu." Dia adalah orang yang ingin dinikahi oleh Ezra sejak dia masih remaja. Akhirnya mereka menikah dan tentu saja dia akan memperlakukan Kina dengan baik. Baiklah." Kina memeluk pinggangnya dengan kedua tangan, ia merasa sangat tersentuh. Ezra menundukkan kepala dan mencium bibirnya. "Ayo, sudah larut malam, waktunya mandi dan tidur." Sambil berbicara, Ezra menggendong Kina dan berjalan menuju kamar mandi. "Turunkan aku bisa jalan sendiri," kata Kina berusaha turun dengan wajah yang memerah. "Jangan bergerak, kalau tidak hati-hati, nanti jatuh." Ezra mengancamnya dengan serius. Kina langsung diam. Meskipun dia tahu kalau Ezra pasti tidak akan membiarkan dirinya jatuh, tapi dia masih tidak berani mengambil resiko. Ketika mereka sampai di kamar mandi, Kina berkata, "Kamu keluar, aku bisa mandi sendiri." Setiap kali punya kesempatan, pria ini akan mandi bersamanya, dan sering memanfaatkan kesempatan itu untuk memancing gairahnya lalu melakukan hal itu. "Tidak, kamu tidak bisa gosok punggungmu sendirian. Punggungmu harus digosok dengan benar untuk melancarkan peredaran darah, itu sangat baik untuk tubuhmu," katanya dengan sungguh-sungguh. Kina merasa bahwa dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk berhubungan seks, lalu Kina menahan diri dan menolaknya. "Tidak mau, aku bisa melakukannya sendiri." "Mandi bersama itu lebih hemat banyak waktu," kata Ezra. Tangannya meraih pakaian Kina dan berkata di telinganya, "Kina, jangan berontak. Karena aku sudah masuk dan tidak mau keluar sampai tujuanku tercapai." Pipi Kina memerah lagi, ketika dia menyadari bahwa perkataan pria ini punya maksud lain yang mengisyaratkan sesuatu. Ketika Kina terdiam, salah satu pakaian di tubuhnya sudah terlepas. Akhirnya Kina tetap mandi bersama dengannya. Kemudian Ezra juga melakukan itu padanya di kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, Ezra membopongnya sambil tersenyum, perlahan menaruh Kina di ranjang dan memeluknya sampai tertidur. Keesokan harinya, Ezra dan istrinya, juga Clayton tinggal di rumah untuk menemani kakek Okto dan tidak pergi keluar. Ezra berinisiatif untuk memberitahu kakeknya bahwa dia sudah meminta pimpinannya di kota Zaun dan mengajukan permohonan ditransfer kembali ke kota Leicester.
Tetapi hasilnya seperti yang mereka duga, atasannya menolaknya bahkan tanpa memikirkannya. Untungnya, mantan pimpinannya di kota Leicester juga berharap Ezra akan kembali dan bilang bahwa dia akan membantunya bicara dengan para pimpinan di kota Zaun. Kakek Okto tahu bahwa cucunya ingin kembali tinggal bersama mereka. Lalu lebih baik pindah ke kota Leicester daripada di kota Zaun yang masih berkembang, karena masa depannya akan lebih baik di sini. Tentu saja, dia selalu mendukung keputusan cucunya. Kota Leicester cukup jauh dari kota Gungnir. Vito makan siang di rumahnya. Setelah itu dia dan Dea kembali ke kota Leicester bersama Albert. Sedangkan Clayton masih tinggal di kota Leicester selama 2 hari lagi. Ketika mereka tiba di kota Gungnir, hari sudah larut malam. Seperti biasa, mereka makan malam di restoran sebelum kembali ke rumah mereka. Karena tidak datang bersama Clayton, Dea jadi tidak berani tidur sendirian dan ada Albert bersamanya. Jadi Vito berinisiatif untuk pergi tidur di kamar tamu, tapi sebenarnya untuk mempersiapkan pernikahan secara diam-diam. Sebelum pergi ke kamarnya, Vito berdiri di pintu kamar Albert dan tersenyum ringan. Berikan aku buku nikah kamu dan aku akan kasih tahu para fans tentang pernikahan kita. Akhirnya Vito punya kesempatan untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa Albert adalah istrinya. Oh, tunggu sebentar, jawab Albert dan berbalik untuk mencari buku nikah. Ternyata Vito meminta dirinya untuk membawa buku nikah untuk masalah ini. Setelah beberapa saat, Albert menyerahkan buku nikah kepadanya. Nih, tidurlah lebih awal, good night, kata Vito sambil mencium bibirnya. Begitu dia selesai berbicara, suara imut Dea terdengar. Ih Dedi, cium bibir Momi, memalukan. Si gadis kecil yang mengintip itu berteriak, menutupi wajahnya dan melarikan diri. Pasangan bucin itu terdiam selama beberapa saat. Setelah beberapa saat, Albert berkata dengan sedikit kesal, "Kedepannya kamu harus hati-hati." Mana aku tahu kalau gadis kecil itu akan mengintip. Vito mengatakan kalau dia tidak bersalah. Albert mendengus, mengatakan good night dan menutup pintu. Vito pergi ke kamarnya sambil membawa buku nikah, segera mengambil 2 foto. Satu foto adalah foto sampul buku nikah dan foto lainnya adalah 2 buku nikah yang terbuka, tetapi tanggal pernikahannya diblur olehnya. Setelah mengedit foto itu, Vito segera mempostingnya di Instagram. Vito, kalau aku cuma bicara, mungkin kalian tidak percaya. Aku membodohi istriku untuk ini. Singkatnya, membodohinya untuk menikah, foto, @Albert. Vito baru melamarnya beberapa hari yang lalu dan setelah 3 atau 4 hari, dia memposting buku nikah sehingga membuat fansnya di Instagram heboh. Trending topik, foto ini sangat luar biasa. Tapi sepertinya 2 foto ini editan deh. Editnya pakai aplikasi apa sih? Kasih tahu dong. Apa? Presdir Vito si cowok sempurna. Kamu kurus banget. Apakah keluargamu dan Albert tahu? Semuanya tenang. Menurut pengalaman masa lalu, cowok sempurna ini tidak akan bertahan lama. Cukup tunggu sampai Dewi Berta mencampakkannya. Cowok sempurna, kamu kurus banget. Apakah kamu benar baik-baik saja? Hati-hati suatu hari nanti kamu akan kedinginan hahaha. Setelah lamaran pernikahannya yang tiba-tiba belum lama ini, banyak fansnya yang sudah tahu betapa sempurna juga kurusnya cowok sempurna itu, dan banyak dari mereka menjadi khawatir.